Kekuatan kata-kata itu ada nggak? Ada. Di sini kita akan belajar sambil praktek. Ini seru nih. Yuk kita praktekin. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Betul, kekuatan kata-kata itu nyata dan ada loh. Asal kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Di video ini, kamu beruntung banget karena akan banyak daging-daging kehidupan yang langsung aja bisa kita praktekin sambil bermain. Bener, sebenarnya video ini udah pernah saya buat dan ini terinspirasi dari video kemarin di Kisah Quora. Nah, kalau kamu kemarin udah nonton Kisah Quora, di video itu banyak banget ya responnya yang bagus, yang berkata bahwa saya suka video ini karena video ini betul-betul bermanfaat dan bisa langsung dirasakan manfaatnya. Nah, kalau kamu memang udah nonton video itu bagus, video ini melengkapi, tapi kalau kamu penasaran, video apa sih yang saya maksud, tenang aja. Saya taruh linknya di deskripsi paling atas ya, sambil kamu tonton video ini, lengkapi dengan video itu. Kita langsung mulai permainannya. Ini dia. Teman-teman, permainan kata-kata yang akan saya ajarkan kepada kamu ini sederhana banget. Sangat sederhana. Tahu nggak? Dalam hidup ini, mohon maaf banget sebelumnya saya harus mengatakan, ada loh yang menyebabkan hidup kita jadi susah. Hidup kita itu jadi susah karena kita susah untuk berusaha. Betul nggak? Kita berusaha untuk bersyukur, susah mas, nggak segampang teori. Betul, saya setuju. Kita berusaha untuk move on, susah mas, nggak segampang teori. Betul, saya setuju banget. Apapun yang diteorikan, itu pasti prakteknya susah ya, bener? Kenapa bisa susah? Karena penggunaan kata-kata yang menyebabkan semuanya tambah berat. Sekarang kita praktekin apa yang saya maksud. Kata pertama. Kata pertama ini kalau dipikir-pikir sering banget digunakan orang, terutama mohon maaf para motivator di luar sana sering banget menggunakan kata ini, padahal kata ini itu yang menyebabkan semuanya jadi tambah ruwet dan susah. Kata apakah itu? Kata itu adalah kata harus. Kata harus ini teman-teman, kalau kita jujur apa adanya, mohon maaf adalah biang kerok dari permasalahan hidup kita sehari-hari. Coba, sekarang kalau nggak percaya, kamu lihat diri kamu sendiri, kita renungkan hidup kita. Ketika kamu lagi ada masalah, lihat baik-baik. Betul nggak permasalahan kamu itu ada karena di dalam pikiranmu ketika memikirkan masalah itu, pasti ada kalimat yang menggunakan kata harus. Saya kasih contoh. Mas, saya nih udah umur segini tapi kok belum ketemu jodoh. Loh, emang kenapa kalau belum ketemu jodoh? Iya kan mas, saya ini udah umurnya cukup matang. Saya harus segera menikah. Betul gak? Mas, utang saya banyak nih. Saya harus segera menemukan cara untuk melunasi hutang piutang saya. Pusing deh lo. Betul? Atau kamu lagi mau presentasi di kampus atau di kantor gitu kan, bukannya jadi tenang malah tambah parah tuh groginya. Kenapa? Karena di otakmu berkata, saya harus bisa menampilkan presentasi ini sebaik mungkin. Saya harus bisa menjual rumah ini sebanyak-banyaknya. Saya harus bisa meyakinkan klien saya untuk beli produk saya. Akhirnya apa? Kamu jadi grogi tambah grogi. Pusing tambah pusing. Bahkan maaf banget, kadang-kadang seringkali itu membuat kamu jadi gagal karena panik sendiri. Betul apa betul? Bener ya, setuju. Karena memang kita tuh nggak pernah ada yang ngajarin bahwa masalah kita tuh sebenarnya dasarnya sepele menggunakan kata yang salah. Yaitu salah satunya kata harus. Nah sekarang mas, kalau memang kata harus itu salah, kata apa dong yang harus menggantikan kata harus? Nih, yang nonton video saya cerita Quora kemarin, yang linknya ada di deskripsi itu, pasti udah tahu. Kata apa teman-teman? Betul. Kata harus itu sebaiknya diganti dengan kalimat, saya bisa melakukan seizin Tuhan. Saya ulangi, ganti kata harus dengan kalimat, saya bisa melakukannya seizin Tuhan. Ganti kalimat itu, maka kamu akan baik-baik saja. Nggak percaya? Kita langsung praktekin. Kita pakai kalimat yang sama. Kalimat orang tadi.
Mas, saya ini umurnya udah mateng nih, udah cukup mapan, tapi saya kok belum ketemu jodoh. Loh, kenapa emang? Iya, saya kan umur segini, saya harusnya sudah menikah. Ganti ya. Saya dengan seizin Tuhan akan menikah. Enak gak rasanya? Stresnya hilang gak? Hilang. Kamu punya hutang piutang. Tambah stres bukannya tambah lunas. Gara-gara apa? Kamu berkata dalam hati, saya harus menemukan cara untuk melunasi hutang piutang. Bukannya ketemu, gara-gara kamu tambah panik, malah gak ketemu caranya. Ganti kalimatnya menjadi begini. Saya dengan seizin Tuhan akan menemukan cara melunasi hutang piutang saya. Itu membuat kamu jadi tenang, damai, dan ketika tenang, damai, seperti yang saya bilang, jalan keluar lebih kelihatan. Boleh dicoba. Ketika kamu ingin presentasi tuh, kayak contoh yang saya contohkan tadi, bikin tambah grogi karena pikiran kamu berkata apa? Berkatanya begini, saya harus bisa menjual produk ini kepada banyak orang. Saya harus bisa menjual properti ini kepada banyak orang. Saya harus bisa meyakinkan klien saya untuk membeli produk kepada saya. Ganti kalimat itu menjadi, saya dengan seizin Tuhan bisa menjual properti ini sebanyak-banyaknya. Saya dengan seizin Tuhan bisa membuat klien saya membeli produk ini dari saya. Saya dengan seizin Tuhan bisa memberikan presentase ini sebaik-baiknya. Coba, enak gak rasanya? Enak kan? Baru mendengar aja kamu udah senyum-senyum sendiri, bahkan ngangguk-ngangguk sendiri secara nggak sadar. Kenapa kamu begitu? Karena apa yang saya katakan ini kenyataan. Masuk akal. Ya nggak? Lah Mas, saya mau tanya. Kenapa ya? Kok ajaib ya Mas? Kenapa kalimat yang Mas Aryan contohkan ini benar loh membuat saya jadi tenang ketika mempraktekannya? Kenapa sih Mas penjelasannya? Jawabannya, saya hanya menyuruh kamu sebagai sahabat saya untuk kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Tahu nggak fitrah itu apa? Fitrah itu bahasa lain dari alamiah, natural. Secara alamiahnya teman-teman, secara naturalnya, manusia itu harus bersandar pada Tuhannya, titik. Ketika manusia bersandar kepada Tuhannya, hidupnya tenang. Itu loh yang membuat kamu tenang dengan mempraktekkan hari ini nih, materi ini. Kenapa? Karena saya cuma menyuruh kamu untuk ayo kita bersandar lagi yuk kepada Tuhan kita. Jangan merasa bahwa kita hidup sendiri. Jangan merasa bahwa kita semua harus pecahkan semuanya sendiri, segalanya sendiri. Enggak kok. Betul nggak? Enak kan rasanya? Nah ini bukti. Bukti bahwa fitrahnya, alamiahnya, manusia harus selalu hidup bersandar kepada penciptanya. Itu penjelasannya. Jelas? Itu kata pertama teman-teman. Kata pertama adalah kata harus yang sudah saya berikan penawarnya. Ada lagi nggak Mas kata yang bikin kita jadi susah? Ada. Nah ini seru nih. Ini belum saya bagikan di video kemarin. Kata yang kedua, selain kata harus yang bikin hidup kita susah, apa itu? Betul, kata itu adalah kata tapi bagaimana? Benar, kalimat atau kata tapi ditambah kata bagaimana itu sumber bencana kita loh. Coba kita ingat-ingat lagi, kapan kita ngerasa hidup kita nggak berkembang? Benar nggak di saat itu ketika kita mau mencoba sesuatu tuh, selalu kalimat ini muncul. Kalimat apa Mas? Kalimat tapi bagaimana ya? Contoh kayak gini nih, saya mempraktekkan apa yang saya ajarkan kepada kamu di video ini. Pasti saya yakin ada beberapa di antara kamu yang tadi belum mempraktekkan ya. Belum mempraktekkan udah ada kalimat tapi bagaimana ya Mas? Nah, kalimat atau kata tapi ditambah kata bagaimana jadi kalimat tapi bagaimana, itu adalah kalimat yang membuat hidup kita nggak berkembang teman-teman. Kenapa? Karena kalimat tapi bagaimana itu membuat kita selalu berasumsi akan sesuatu yang kejadian aja belum. Mas, saya nih pengen loh buka usaha, ya udah buka aja, modalnya ada. Tapi bagaimana ya kalau nanti saya gagal? Mas, saya tuh pengen bisa berenang. Oke, berenang lah. Tapi kan saya belum ada yang ngajarin nih. Ya udah belajar dari YouTube pelan-pelan di kolam dangkal. Iya sih Mas, itu bener. Tapi bagaimana ya kalau nanti saya tenggelam? Lah kolam dangkal tenggelam dari mana toh Mas? Iya juga ya Mas ya. Nah itu.
Kalimat tapi bagaimana ya, itu adalah sebuah kalimat yang membuat kita tidak kemana-mana ya. Betul kan? Nah sekarang obatnya apa mas? Kalimat tapi bagaimana ini mas? Obatnya cuma satu. Ganti kalimat itu menjadi kalimat coba dulu ah. Benar. Kalimat itu diganti menjadi kalimat coba dulu ah. Yuk kita praktekin langsung. Misalnya tadi nih, kamu mau belajar berenang ya. Mau belajar berenang, takut. Terus saya bilang, ayo lihat YouTube aja. Saya juga belajar sendiri kok. Tapi di kolam dangkal ya, biar nggak tenggelam. Oke. Nah di situ kamu bertanya, tapi bagaimana ya nanti kalau saya tenggelam? Kalimatnya ganti ya. Kalimatnya ganti, coba dulu ah. Enak nggak rasanya? Loh mas, kok cuma coba dulu ah? Kalimatnya pendek banget, yang tenggelamnya mana? Nggak ada. Orang yang menggunakan kalimat coba dulu ah, itu titik. Dia nggak akan punya alasan lagi di belakangnya. Beda sama kalimat tadi, tapi bagaimana ya? Kalimat tapi bagaimana ya itu selalu belakangnya ada kalimat tambahan yang bikin kita ragu, betul nggak? Tapi bagaimana ya nanti kalau saya ditolak? Tapi bagaimana ya nanti kalau dia kabur? Tapi bagaimana ya kalau saya nggak bisa bayar? Tapi bagaimana ya kalau saya tenggelam? Aduh. Tapi kalau kalimat coba dulu ah, nggak ada tuh belakangnya. Titik. Hebat nggak? Coba kita praktekin ya. Coba pikirin hal baru atau kegiatan baru yang belakangan ini kamu tuh pengen lakuin. Apapun gitu, misalnya kamu belum pernah jalan-jalan sendirian ke Bali. Pengen jalan-jalan sih sendirian ke Bali, tapi kok begitu mau jalan-jalan muncul kalimat, tapi bagaimana ya nanti kalau saya diculik? Nah, ganti kalimat itu dengan coba dulu ah, coba deh. Kamu pikirin, kamu lagi mau ke Bali sendirian. Pikirin, begitu ada pikiran mau ke Bali, ganti kalimat tapi bagaimana ya dengan coba dulu ah. Coba pikirin, oh, saya mau pergi ke Bali sendirian. Coba dulu ah. Enak nggak? Enak nggak? Enak. Kenapa? Simple, praktis. Di situ kamu nggak usah punya alasan yang macem-macem yang belum tentu kejadian. Biasanya orang yang pakai kalimat ini, dia itu lebih banyak actionnya daripada asumsinya. Dan itu loh kunci kemajuan dan kebahagiaan hidup kita, betul nggak? Ketika kita lebih banyak aksinya, actionnya, daripada mikir atau asumsi yang belum terbuktinya. Setuju? Coba. Ini cuman 2 kalimat ajaib aja. Kalau 2 kalimat ajaib ini aja udah kamu praktekin, seizin Tuhan, insya Allah hidup kamu akan berbeda deh. Itu janji saya buat kamu. Ya, coba praktekin. Tonton video ini berulang kali, diresapi, dipraktekin, dan lihat keajaiban yang akan terjadi seizin Tuhan dalam hidup kamu ya. Nah, saya cuma minta tolong gini teman-teman. Kalau kamu suka dan setuju dengan apa yang saya bilang ini, bahkan kalau tadi kamu senyum-senyum sendiri, ngangguk-ngangguk sendiri gitu ya, setuju dengan apa yang saya katakan, coba deh, tulis di komentar bahwa kamu merasakan keajaiban. Tulis di komentar gini, terima kasih mas, saya barusan senyum-senyum sendiri. Karena ini benar banget. Tulis gitu nanti saya berikan hati. Supaya apa? Supaya banyak orang yang nonton video ini tahu bahwa dia nggak sendirian. Karena banyak orang yang nonton video saya bilang ke saya gini, mas, saya itu kalau nonton Pagar Kehidupan jadi gila mas. Loh, gila kenapa? Saya senyum-senyum sendiri, ngangguk-ngangguk sendiri. Karena apa yang Mas Aryan bilang itu logis dan sesuai dengan kenyataan. Jadi saya itu bukan kayak lagi dengerin ceramah mas. Saya kayak lagi ngobrol sama temen, terus saya ngangguk, senyum-senyum sendiri. Nah, itu kamu bukan? Kalau iya, tulis di komentar. Biar lucu, biar seru, nanti saya berikan hati ya. Itu yang bisa saya bagikan kepada kamu di video ini. Silahkan kamu resapi, praktekin, dan kabarin sama saya kalau nanti kamu sudah berada di puncak ya. Ini simple tapi emas banget. Praktekin. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.